بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya kita memberikan sanjungan, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kepadanya pula kita senantiasa berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, wahai saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita untuk senantiasa mencintai Allah, mengikuti sunnah Rasulnya. Ketahuilah bahwa sangatlah jelas kedudukan dan posisi puasa dalam agama Islam, serta pahala, keutamaan, dan kemuliaan yang didapati oleh orang yang berpuasa, karena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dapat dicapai sesuai dengan jauh atau dekatnya seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Oleh karena itu, agar puasa kita tidak sekadar menahan lapar dan haus, maka kita harus mengetahui sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup kewajiban dan tata cara puasa serta doa-doa yang terkait dengannya. Selanjutnya, menerapkan semua itu dalam bentuk pengamalan. Untuk mengetahui ilmu tentang puasa secara rinci mungkin sangat sulit bagi sebagian orang. Karena itu, kami memandang perlu untuk menulis sebuah buku yang akan kita baca dan kita bahas dalam video-video ini, yang memuat semua hal yang menyangkut sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dan risalah ini ditujukan bagi seluruh kaum muslimin yang benar-benar beriman, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kami, yaitu penulis, yaitu Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahumallah, setelah mereka menelaah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih yang membahas tentang puasa, maka kami menyimpulkan bahwa puasa itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah puasa yang wajib, yang kedua puasa yang sunnah. Kami memohon pertolongan kepada Allah dalam menulis buku tentang puasa wajib ini, sebab cara terbaik bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengerjakan apa yang Dia wajibkan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Wali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka itu, kami sengaja menyusun dan mengklasifikasikan bahasan buku ini berdasarkan fase-fase yang dilalui selama bulan Ramadan, mulai dari proses diwajibkannya hingga realita pelaksanaannya. Semua yang benar dan baik yang Anda dapatkan dalam buku ini, yang akan dibahas dalam video-video kita ini, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan semua kesalahan yang Anda dapatkan di dalamnya adalah berasal dari kami sendiri dan dari syaitan. Kami berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan dalam hidup dan mati kami. Kami juga memohon kepada Allah taufik serta kelurusan dalam setiap ucapan dan amalan kami. Sungguh
Dia Maha mendengar, lagi Maha mengabulkan. Kitab ini ditulis oleh dua orang para ulama, yaitu Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Syekh Ani Hasan Al-Halabi pada tanggal 25 Ramadan 1403 Hijriah.